Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang pembidangan hukum. Ya, materi ini penting sekali untuk disampaikan agar kita bisa mengenal berbagai macam ragam bentuk individunya. Kita bisa nanti akan mengenal berbagai macam bentuk bidang ragam tentang hukum dari sisi sumbernya, bentuknya, cakupannya, keberlakuannya, pembentukannya atau fungsinya, juga isinya, serta tentang luas pengaturan masalahnya. Ya, pengetahuan tentang bidang-bidang hukum ini penting bagi mahasiswa yang ingin memahami dan setidaknya mengenali, mengidentifikasi, oh inilah hukum. Ini salah satu bentuk varian hukum yang ada di sebuah negara. Ya, karena ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi beragam bentuk hukum yang ada dalam peradaban kita sebagai umat manusia. Sejauh ini yang dikenal bentuk-bentuk hukum setidaknya dapat dikenal dari 7 pembidangan hukum. Coba kita lihat satu persatu. Ya, menurut sumbernya kita bisa mengenal peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, kontrak, traktat, dan doktrin. Ya, dari ke-6 bentuk hukum dari sisi sumbernya ini, setidaknya ada 2 bentuk hukum yang paling menonjol, yakni peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi. Mengapa 2 hal ini? Karena secara peradaban hukum kita menganut 2 tradisi sistem hukum yang besar yang beredar di dunia ini tradisi sistem hukum civil law yang berada di Eropa kontinental dan tradisi common law yang berada di jajaran bangsa-bangsa Anglo-Saxon, Inggris, kemudian ke negara-negara jajahannya, Amerika, India, Pakistan, Malaysia. Mereka menganut tradisi hukum common law, di mana dalam tradisi hukum common law jurisprudensi lah yang menjadi bentuk hukum utamanya. Lain di negara kita, di Indonesia, di mana bentuk hukum utamanya yakni peraturan perundang-undangan. Ya, kita bisa memakai kata yang lebih singkat, yakni undang-undang, atau boleh pakai istilah regulasi. Ini untuk memperlihatkan bagaimana bentuk-bentuk hukum yang beredar dalam peradaban umat manusia ini bisa terwujud dalam berbagai macam varian bentuk. Namun dari sisi bentuk utama, dari suatu bentuk hukum yang utama, kita bisa melihat pilihannya di antara 2 ini, peraturan perundang-undangan atau jurisprudensi. Ini tergantung tradisi aliran hukum mana yang dianut oleh negara tersebut. Nah, anutannya biasanya tidak bebas, kita melihat dari faktor sejarah. Kalau di negara-negara seperti Asia dan Afrika, bisa dilihat dari sejarahnya. Sejarahnya negara tersebut adalah negara jajahan negara mana. Bagaimanapun juga, sejarahnya berawal dari tradisi ketika Eropa mengalami kejayaan dan kemudian melebarkan sayap kekuasaannya di negara-negara luar Eropa seperti Asia, Afrika, Amerika. Ya, ketika mereka melakukan ekspansi berupa kolonialisasi dan penjajahan, mereka juga menyebarkan tradisi hukumnya. Yang berasal dari Eropa Daratan seperti Belanda, Prancis, menyebarkan tradisi hukum mereka yakni civil law, dan karakter bentuk hukum utamanya peraturan perundang-undangan. Sedangkan Inggris ketika menyebarkan aturan hukum utamanya yang yakni dengan bentuk hukum jurisprudensi, ini disebarkan juga ke negara jajahannya seperti Amerika, Malaysia, India, Pakistan, dan seterusnya. Nah, selebihnya 3, 4, 5, 6 ini juga dikenal sebagai bentuk hukum yang sifatnya komplementer, sebagai pelengkap diakui keberadaannya. Ya, sebagai tambahan tadi ini tradisi hukum utamanya,
Tapi meskipun demikian, baik negara dengan tradisi civil law maupun common law, keduanya mengadopsi, misalnya di negara kita yang tradisi civil law di mana perundang-undangan regulasi menjadi bentuk hukum utamanya, juga mengakui keberadaan jurisprudensi sebagai aturan hukum. Jurisprudensi ini apa? Keputusan hakim. Nah, keputusan hakim ini di negara kita juga diakui sebagai bagian dari bentuk hukum. Nah, demikian juga dengan Amerika, Malaysia, dan seterusnya sudah mulai mengakui adanya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hukum alternatif mereka. Ya, coba kita lihat regulasi atau peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Nah, regulasi ini siapa yang membuat? Siapa yang berwenang membentuk? Lazimnya secara akademik, secara teoritis, ini lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi dan eksekusi. Nah, ini sebuah lembaga legislatif dan lembaga legislatif dan eksekutif. Nah, dua lembaga negara inilah yang nantinya punya kewenangan untuk membentuk regulasi. Nah, kalau di negara kita bagaimana? Lembaga negara yang membentuk undang-undang ini adalah lembaga legislatif. Sedangkan lembaga yang membentuk peraturan di bawahnya undang-undang apa? Peraturan pelaksanaan. Lewat peraturan pemerintah. Siapa? Ya pemerintah. Yang membuat kepres siapa? Presiden. Yang membuat permen siapa? Ya menteri. Nah, ini bahwa dua lembaga ini, presiden dan menteri kan termasuk bagian dari lembaga eksekutif. Sedangkan yang tadi legislatif juga membentuk undang-undang. Jadi undang-undang PP ini bagian dari regulasi yang diatur oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Next. Ya, silahkan baca. Tapi akan saya lewatkan. Nah, ciri regulasi. Sifatnya umum dan komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Jadi tidak parsial membahas satu kasus saja. Tapi pembahasannya lebih umum. Lebih menyeluruh. Meliti klausul-klausul yang diundangkan, aturan yang diundangkan, ini sifatnya umum. Seperti tentang bendera. Nah, di Undang-Undang Dasar bendera negara kita adalah bendera merah putih. Ya. Tapi tidak perlu lihat ini, kalau kita lihat bendera merah putih di lapangan itu apa bendera negara kita enggak? Ini tidak perlu diatur secara ini termasuk bendera Indonesia ini. Ini bukan. Ya, ini tidak dibahas secara parsial case per case. Tapi hanya sebagai gambaran saja bahwa bendera negara kita adalah merah putih. Dan juga pengaturan lain sifatnya umum. Umum ini tidak berarti langsung hanya ditujukan pada satu kasus saja, melainkan lebih menyeluruh. Nah, kalau di aturan tentang pidana, ada aturan tentang barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain akan diancam pidana bla 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 bla. Seperti ini. Ini sifatnya menyeluruh, barang siapa. Jadi tidak menghukumi satu orang, tidak menghukumi satu perkara, tapi menghukumi jika ada suatu perkara, jika berarti ini sifatnya lebih komprehensif, lebih menyeluruh dan lebih umum, tidak hanya satu kasus saja. Ini untuk menangani kalau nanti ada perkara, nah ini loh regulasi, ini loh undang-undang yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara. Kemudian universal ini undang-undang yang dibuat ini diharapkan nantinya berlaku secara umum, berlaku secara menyeluruh dari antar daerah, antar orang, antar golongan, seluruhnya tunduk pada hukum yang satu. Universal ini dalam penerapan hukumnya nanti ke seluruh warga bisa menjadi upaya unifikasi, penyatuan, di mana di negara kita melakukan penyatuan hukum. Nah, ciri bentuk hukum ini cocok di negara yang format kenegaraannya adalah negara kesatuan. Sebab apa? Ingin menyatukan hukum secara nasional. Artinya antar daerah, baik dari Aceh, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, semuanya tunduk pada hukum yang satu, tunduk pada hukum yang sama. Hukum apa? Buatan pemerintah, buatan
buatan negara kita dan berlaku secara nasional. Nah, kita bahas satu lagi, mempunyai sistem untuk mengoreksi sendiri. Ya, regulasi-regulasi ini sifatnya misalnya misalnya hukum negara kita tidak flat, tapi tersusun secara hierarkis. Masing-masing regulasi tersusun secara hierarkis. Hierarki ini juga untuk menunjukkan bahwa ada aturan yang lebih tinggi loh. Dan aturan yang lebih tinggi ini akan menjadi patokan bagi aturan hukum yang lebih rendah. Nah, aturan hukum yang lebih rendah akan tunduk pada aturan yang lebih tinggi. Nah, kemudian juga diatur sistem untuk koreksinya seperti apa? Hak uji material atau judicial review, JR. Judicial review ini juga untuk mengkoreksi regulasi-regulasi yang ada di bawah berdasarkan aturan yang lebih tinggi. Ya, aturan yang lebih tinggi ini menjadi pedoman untuk mengkoreksi aturan yang lebih rendah. Aturan yang lebih tinggi akan dijadikan pedoman untuk mengkoreksi aturan yang lebih rendah. Nah, ini menjadi dasar bagi lembaga yang punya kewenangan JR seperti Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dalam mengadili, lihat patokan aturan yang lebih tingginya. MK berpedoman pada Undang-Undang Dasar Konstitusi kita untuk mengkoreksi undang-undang yang ada di bawahnya. Undang-undang itu posisi hierarkinya itu lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar. Demikian juga Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan mengoreksi aturan-aturan yang di bawah undang-undang. Ada PP Kepres yang bertentangan dengan undang-undang, menjadi kewenangan MA untuk mengkoreksinya. Nah, demikian ciri dari keberadaan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Next. Ya, kelebihan dan kelemahan regulasi